Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim, Nabiyyina wa Sayyidina Muhammadinil Amin, wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin, wa ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian, al-mu'takifin wal mu'takifat dan pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani kehidupan dan beraktivitas di hari ini, masih dalam rangkaian perjalanan kita di akhir-akhir menuju penghujung Ramadan. Untuk itu kita mengawali pertemuan ini dengan berdoa, bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menerima seluruh rangkaian ibadah yang kita tunaikan, khususnya di bulan Ramadan sampai detik ini. Dan kita bermohon semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk istiqamah, meningkatkan amal ibadah kita sampai selesai Ramadan, dan dipertahankan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebaikan insyaallah. Untuk itu kita mencoba untuk berbekal dengan melanjutkan kajian kita, memahami pedoman berkehidupan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dan ditugaskan Rasul mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan, menerangkan, mendetilkan dan mencontohkan apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, sehingga mudah bagi kita melihat, memahami dan mempraktikkan itu dalam kehidupan kita dengan ragam profesi yang kita pilih untuk dipertanggungjawabkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kita akan meneruskan pertemuan yang lalu, masih di dalam pembahasan surah ke-96, yaitu surah Al-Alaq. Surah ini berada di urutan ke-96 dalam mushaf seperti pernah kita bahas. Bagi yang baru bergabung, kami sarankan untuk menyimak di episode yang lalu sehingga terdapat ketersambungan dengan pembahasan kali ini dan tidak banyak kemudian terjadi pengulangan hingga menguras waktu yang sesungguhnya bisa kita manfaatkan dengan membahas apa yang akan kita kaji. Surahnya Makkiyah, sudah kita jelaskan definisi surah Makkiyah. Kemudian yang kita bahas terutama 5 ayat terdahulu dari 19 ayat untuk memberikan kesan pendalaman pengetahuan sebelum itu dipraktekkan dalam kehidupan. Jadi penting digarisbawahi untuk dikuatkan, 5 ayat pertama ini sekali lagi kita tekankan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masa pembekalan sebelum dimulai masa praktek dakwah, praktek penyampaian risalah. Untuk itu segala isinya memberikan pesan yang kuat kepada kita sebelum mengamalkan, mengerjakan apapun, tugas apapun yang diberikan, baik itu belajar sebagai seorang penuntut ilmu, baik itu bekerja sebagai seorang karyawan profesional ataupun di bidang apapun. Maka sebelum itu semua ditunaikan, hendaknya kita semua membekali diri dengan seluruh perangkat yang dibutuhkan dalam rangka menunaikan tugas yang diamanahkan kepada kita semua. Orang-orang yang punya bekal itu cenderung bisa menunaikan tugasnya dengan lebih baik, cenderung bisa mengatasi berbagai tantangan yang akan dihadapi. Sebaliknya, orang yang tidak membekali diri itu cenderung menghadapi banyak kesulitan yang tidak terpecahkan. Dan juga problem yang sering muncul adalah mendapati kegagalan-kegagalan yang berulang. Untuk itu kemudian adab pertama dalam Islam, apapun itu dalam Islam itu harus disiapkan dengan baik. Apapun itu, mau tidur saja kita disiapkan. Wudhu dulu, gimana caranya, miringnya kemana, posisi tangan di mana, doanya dibaca apa. Kita adalah umat yang penuh dengan persiapan, baik skala kecil ataupun skala besar. Jadi orang-orang yang tidak mempersiapkan diri dengan baik dalam setiap aktivitasnya, ini menunjukkan belum sempurna keislamannya. Ini poin yang sangat besar, yang jarang sekali dikaji. Orang-orang kekinian utamanya membahas surah ini itu langsung ke intinya. Iqra, rajin baca gitu kan. Tapi membaca untuk apa? Dalam rangka apa dibaca? Kapan ayat ini turun? Dalam suasana apa? Bagaimana keadaannya ketika diturunkan?
Seperti apa Nabi mendalami diri dan menyiapkan diri untuk menerima ini? Perjuangannya bagaimana? Terkadang persiapan itu begitu kuat didapatkan untuk memberikan kepada kita kemampuan-kemampuan lebih menghadapi berbagai macam tantangan di lapangan. Jadi kalau sekarang persiapan sebelum keluar dari Mira ini, kita menghadapi kantuk, menghadapi berat, ya kan? Aktivitas yang padat, nanti itu menguatkan semua bagian tubuh kita, fisik kita, mental kita, ilmu kita. Sehingga ketika keluar dari sini, apapun persoalan yang dihadapi, itu mudah kemudian untuk beradaptasi. Beda dengan saat kita tidak berjuang. Ya, begitu dapat pekerjaannya menguras waktu, lembur misalnya, tidak siap fisiknya. Ya, tapi di sini kita hampir dari subuh ketemu subuh lagi. Ya, kalau nggak ketemu subuh kan meninggal. Ya. Subuh ketemu, subuh lagi beraktivitas. Maksudnya kita beraktivitas. Ya, dari mulai bangun, dari mulai sholat, kemudian sahur, ya, murajaah, siap-siap subuh, kemudian kajian, setelah itu syuruk sholat lagi, jeda sebentar, ngaji lagi, sholat duha lagi, ba'da zuhur kajian lagi, rehat, tuh kan? Nah, kemudian kita siap-siap asar, kajian lagi, berbuka, maghrib, demikian seterusnya sampai malam tarawih, sampai berdoa, sampai istirahat, bangun lagi. Itu kalau kita bawa keluar ritme tubuh kita selama 30 hari, misal kita menunaikan puasa atau sebulan kita menunaikan puasa Ramadan, dibawa keluar metabolisme dan bagian tubuh kita sudah siap. Jadi kalau di luar ada pekerjaan yang menuntut lembur, kita sudah siap. Ya, dan itu selalu aktif bagian tubuh kita, otaknya aktif. Jadi dalam lembur pun bukan hanya fisiknya diam berjaga, tapi otaknya aktif, spiritualnya aktif. Dia otomatis bisa zikir, otomatis bisa berpikir. Nah, itulah manfaat dari persiapan. Semua butuh persiapan. Ya, makan butuh persiapan. Kita mau buka kan ada persiapan dulu. Ya, sampai semua aspek, berkeluarga persiapan. Mau nikah persiapan. Persiapan zik. Tuh, ya, persiapan. Ya, mau apapun ada persiapannya. Mau sekolah, kuliah persiapan. Ya, jadi semua butuh persiapan. Jadi ayat ini menekankan persiapan yang matang dalam menghadapi setiap kegiatan. Paham sampai sini? Baik, di antara persiapan itu yang penting kita lakukan, kita urutkan satu-satu dengan cepat. Satu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus dilakukan. Makanya kita diminta untuk baca segala situasi, lantas awali dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, maka dimulai dengan ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi lihat langkahnya ya. Satu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah membaca situasi yang akan kita hadapi. Bahasa kerennya itu setelah memitigasi ya persoalan-persoalan yang akan dihadapi. Baca dulu, misal mau kuliah nih, ada yang meneruskan ke luar negeri misalnya, atau di dalam negeri, baca apa yang akan dihadapi, jurusan apa yang akan diambil, pelajarannya apa saja, berapa SKS, dosennya siapa saja, tanya ya sebelumnya, nanti konfirmasi kampusnya di mana. Setelah itu, setelah tahu ini, mendekatkan diri pada Allah ya, minta kepada Allah dengan segenap keagungannya supaya kita diberikan kemudahan-kemudahan dalam menjalani aktivitas yang akan kita lakukan. Karena bagi Allah mencipta kita saja yang begitu kompleks sangat mudah, apalagi hanya nolong kita untuk memudahkan kegiatan yang akan kita awali ya, dan caranya dengan merendahkan diri. Yang kedua adalah mulai menyusun aktivitas itu dari yang terkecil sampai yang terbesar, yang sederhana sampai yang kompleks. Khalaqal insana min 'alaq. Ini makna jauhnya ya, makna jauh, karena nanti ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Tekstualnya adalah menguatkan pada manusia, mencipta engkau saja yang kompleks, dimulai dari zigot yang paling kecil berkembang sampai engkau aktif beraktivitas sebagai insan, itu mudah bagi Allah. Tapi makna jauhnya adalah ketika engkau mengetahui tentang jalan di hidupmu untuk ditata menjalani aktivitas, maka runtutkan itu dari yang terkecil sampai yang besar. Pun juga dengan pembekalan seperti kita bahas di pertemuan lalu. Ya, bekali diri dari yang kecil sampai yang besar. Ilmu yang berjenjang, jangan lompat-lompat ngajinya. Susun kurikulumnya. Ya, kalau di pesantren itu kan terukur tuh. Kita ngaji apa tuh, ya? Dari mulai misalnya kalau di gramatikal bahasa Arab nahwu dari jurumiyah. Jurumiyah
naik ke Emriti, Emriti naik ke Alfiyah, nanti Alfiyah berapa syarahnya, terus sampai ke atas. Ya, kan di kurikulum juga di sekolah umum begitu. Ya, materi kelas 1 SD beda dengan kelas 2, beda dengan kelas 3. Nah, apalagi di agama. Ya, kalau nanti ada lompat-lompat belajarnya tidak sempurna, dan yang paling bermasalah nanti dalam bab adabnya. Ya, adab kepada Allah, adab kepada guru, adab kepada teman-teman. Itu kalau 3 ini selesai, maka adab kepada masyarakat itu bisa lebih mudah. Kemudian iqra wa rabbukal akram. Harus selalu optimis untuk memohon kepada Allah dengan segala sifat pemberiannya. Ya. Jadi caranya adalah ya untuk mempercepat pengetahuan itu, dekati Allah Subhanahu wa taala yang Maha apa? Maha memberi tanpa batas. Jadi kalau yang pertama berdoa, kedua mengurutkan, ketiga mulai mendekati Allah dengan takwa. Kemarin sudah kita bahas. Dari mana taunya takwa? Di Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Jelas ya? Baik, jadi sifat ini juga yang keempat memberikan pesan kepada kita agar saat kita menuntut atau mengajarkan ilmu itu berusaha untuk ikhlas sebagaimana Allah memberikan kita tanpa batas. Ya. Allah ngasih tidak pakai biaya. Allah ngasih ya tidak pakai kompensasi. Ibadah bukan kompensasi pemberian Allah. Ibadah itu kewajiban kita saat diciptakan sebagai hamba, sudah otomatis. Ya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Quran surah 20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana, sungguh akulah Allah, kata Allah, tidak ada yang layak dipertuhankan dan tidak ada yang layak disembah kecuali aku, kata Allah. Maka jika kita mempertuhankan Allah, konsekuensinya otomatis menyembah Allah. Karena nama Allah itu punya 2 arti. Ya. Sudah? Punya berapa arti? Ya. Yang pertama, al-ilahul haq, Tuhan yang sesungguhnya. Yang kedua, al-ma'budul haq, ya, yang sesungguhnya mesti disembah. Jadi ada aspek kebertuhanan, ada aspek penyembahan. Itulah nama Allah. Ya. Dari mana aspek yang kedua diketahui? Teruskan ayatnya. Fa'budni, kan? Wa aqimis salata li dzikri. Sembah aku, kata Allah. Kalau sudah bertuhan, konsekuensinya menyembah. Kan untuk membuktikan kita bertuhan, pembuktiannya apa? Ibadah. Ya, setiap segala klaim itu butuh pembuktian. Orang tua mengklaim mencintai anaknya, buktinya apa? Buktinya diberikan perhatian, diberikan kelengkapan, diberikan pakaian, diberikan kasih sayang. Nah, itu klaim butuh pembuktian. Kita punya klaim bertuhan kepada Allah, buktinya apa? Kan? Maka kita beribadah membuktikan kebertuhanan. Jelas? Pemberian Allah Subhanahu wa taala, ya, sekali lagi, adapun pemberian Allah Subhanahu wa taala itu terkait dengan semua sifat kemurahannya, semua sifat kemuliaannya, judi wal karam. Ya, al-jud wal karam. Karena itu, jika kita ingin meneladani ini yang menghasilkan nanti limpahan pengetahuan, maka dipakai manhajnya, at-tariqul wadih, jalan keteladanannya. Bagaimana itu? Saat Allah memberi tanpa batas, kita pun berusaha memberi dengan ikhlas. Ya, jelas? Baik. Ada yang tahu di sini para rasul itu kalau kemudian sudah berdakwah, kalimat paling viral yang disampaikan itu apa? Apa? Qul ma sa'altukum min ajr. Kalimat lainnya? Kalimat lainnya apa? Apalagi? In ajriya illa 'ala Allah, ya. Atau kalimat viralnya ya in uridu illal islah mas taat, ya. Saya tidak menginginkan apapun kecuali yang baik-baik saja, semampu saya, dan saya nggak minta apapun. Ya, Allah sudah menjamin semua apa yang diberikan kepada saya. Itu manhaj yang harus dipegang oleh dai, apalagi alim minal ulama, ya. Nah, ukurannya pada sisi keikhlasannya. Kalau nanti kalimat itu ada dan kita praktekkan, maka feedbacknya, bahasa kerennya, ya, apa yang kita dapatkan dari Allah lebih melimpah lagi, ilmunya tambah lagi, tambah lagi. Karena itu ulama-ulama dulu saking ikhlasnya, itu ilmunya sampai ke kita sekarang, ya, dari kitab dan sebagainya, sampai masih bisa kita baca, kita kaji. Bahkan mereka nggak minta royalti, kan?
Imam Syafi'i ada minta royalti. Wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i meminta royalti dari semua kitab yang akan dikaji sampai hari kiamat misalnya. Nggak ada. Hah? Nggak ada. Ya, sahab tuh, ya dari sekarang siapkan. Nah, memang zaman itu punya gayanya sendiri, tapi kita bisa menata dengan pedoman yang telah diberikan Allah kepada kita. Mungkin sekarang musim royalti supaya tidak dimanfaatkan orang lain dengan jualan-jualan yang tidak benar, akhirnya dipagari, ya, atau bisa diambil untuk sedekah lagi. Sah, innamal amalu bin niat. Setiap zaman itu punya eranya, setiap era punya gayanya. Paham seperti ini? Nah, sekarang kaitan dengan materi kita yang selanjutnya adalah setelah mendekati Allah, setelah oleh Allah diberikan pengetahuan, maka materi berikutnya adalah cara memperkuat ilmu. Ya, kemarin kan cara cepat mendapat pengetahuan. Sekarang cara memperkuat ilmu. Gimana hafalan supaya kuat? Tidak mudah lupa. Ya kan? Bagaimana ketika kita akan sampaikan pada orang lain itu bisa dipahami dengan baik dan disampaikan dengan runtut, tidak lompat-lompat, tidak a, i, u, tidak jelas mau kemana arahnya, gitu kan? Nah, caranya seperti apa? Nah, maka pembahasan kali ini itu yang akan mengantarkan kita pada hal yang dimaksudkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan dari ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Itu kemarin ya. Nah, yang sekarang alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Sudah? 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat yang keempat, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengajarkan dengan al-qalam. Diterjemahkan dengan pena di situ. Nah, ini manhaj yang keempat, cara memperkuat ilmu. Baik. Cepat ya. Alladzi di sini isim mausul menjadi konjungsi yang menyambungkan dengan sebelumnya. Ya, bahkan memberikan sifat. Apa sifat akram Allah Subhanahu wa taala di antaranya? Kan banyak tuh. Kemarin telah kita bahas kan? Ya, makna akram di sini ihsan kullal khairat, memberikan yang terbaik segala jenis sifat-sifat kebaikan. Kemudian juga al-jud, memberikan pemberian tanpa batas, ya. Kemudian tajawuz an jahlil ibad, melampaui semua kebutuhan-kebutuhan hambanya, diberikan tanpa batas. Nah, cara Allah memberi tanpa batas itu supaya terikat dengan kuat pada hambanya, tidak mudah hilang. Allah ngasih ilmu nih, jadi kalau kita berikhtiar belajar, ya itu kan ikhtiar kita untuk menarik perhatian Allah sesuai ketentuan. Kata Allah, kamu belajar saya kasih, kamu sholat saya tambahkan, kamu baca Quran saya berkahi. Lalu kita ikuti itu, belajarlah kita, sholatlah kita, baca Al-Quran kita, dikasihlah oleh Allah. Jadi ilmu yang kita dapatkan pada akhirnya pemberian Allah. Ya, karena ikhtiar kita pun sesungguhnya mengikuti keinginan siapa? Allah. Nah, itu puncaknya begitu tuh. Karena itu bahasa dalam Al-Quran itu selalu bukan karena saya dapat, karena saya dikasih. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma, yang dikasih ilmu, bukan dapat ilmu. Padahal ayat itu tentang belajar, kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila lakum syuzu syuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat, meninggikan, memberikan kemuliaan, satu kepada orang beriman, yang kedua yang diberi pengetahuan. Padahal ayat itu apa? Datang ke majelis ilmu, luaskan majelis, baca dengan baik, datang dengan fokus. Tapi ketika dapat ilmu, bahasanya dikasih oleh Allah. Orang dikasih nggak boleh sombong. Dikasih kok sombong, ya kan? Dikasih, ya, gini dikasih, tuh, ya. Jadi dikasih itu nggak usah sombong.
Kalau kerja keras Anda, bolehlah cerita, tapi dikasih kok. Ya. Dapat mobil bagus nih, dari mana? Dikasih. Ya, apa yang mau disombongkan? Ya kan? Yang terbaik adalah digunakan yang baik supaya yang ngasih senang. Ya kan? Anda dikasih motor, dipakai mencuri. Kira-kira yang ngasih gimana responnya? Marah. Ya kan? Marah, bukan cuma sedih pakai mencuri. Marah. Bal gimana, Bal? Faiz. Marah. Ya, jadi wajar kalau Allah marah kalau ada orang punya ilmu sombong. Ya kan? Punya harta sombong. Padahal itu semua pemberian sesuai dengan maslahat hidup. Nah, apalagi misalnya ayatnya, ya, Al-Isra ayat 85. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri Rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya kan? Kalian tidak diberi pengetahuan kecuali sedikit. Tuh, yang satu diberi, yang kedua sedikit. Sedikit kok sombong. Sedikit kok angkuh. Sombong. Emang berapa ilmunya? Sedikit. Punya uang sedikit, sombong. Punya kedudukan sedikit, sombong. Punya ilmu sedikit, sombong. Tidak pantas. Karena itu nanti ada aturan-aturan untuk yang menyertai itu semua. Jelas sampai sini? Ya. Nah, karena itu bahkan sering menggunakan kata lam dan dal, min ladunna ilma. Ilmunya punya kami, kata Allah. Dan naknya itu ta'zimun nafsi, dengan keagunganku aku yang kasih. Apa engkau mau merasa agung? Gitu bahasnya. Jadi ketika disebut ladunna ilma, itu kan itu menunjukkan keagungan Allah, untuk menunjukkan aku yang agung. Kenapa engkau masih merasa agung? Masjid boleh agung karena itu rumahku, itu kan? Masjid agung, kan? Tapi Anda jangan pernah merasa agung, tinggi, angkuh, sombong. Karena itu pun karena keagunganku, aku yang punya, kata Allah itu. Jelas? Untuk itulah Qarun ketika sombong dengan mengatakan ini ilmuku yang menghasilkan harta, langsung dilipat oleh Allah. Bumi lipat tuh Qarun, fakhasafna. Ya, kami perintahkan pada tanah untuk melipat itu. Di surat Al-Qasas yang kemarin kita bahas itu, ya. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya tuh dapat ini karena ilmu saya. Tuh, dibalas oleh Allah. Lipat tuh, bumi lipat itu. Dilipat, terjadi likuifasi. Jelas? Nanti belajar lebih jauh, ya. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaannya untuk memperkuat apa yang telah diberikan itu, maka ditegaskan langsung oleh Allah, alladzi 'allama bil qalam. Allah mengajarkan kepada kita, ya, untuk mengikat semua yang diberikan itu bil qalam. Dengan apa? Qalam. Nanti maknanya bisa beragam, kita bahas satu-satu di sini. Ya. Pertama, 'allama. Apa 'allama artinya? Mengajarkan. Allama yu'allimu ta'liman, fahuwa mu'allim. Paham? Nanti di ilmu sharah pembahasannya. Nanti kita tambah sedikit pakai ilmu ma'ani supaya mengerti. Kalau darrasa yudarnisu tadrisan, apa artinya? Darrasa. Kalau darrasa belajar. Kalau darrasa apa? Mengajar. Sama-sama mengajar. Apa bedanya allama dengan darrasa? Kenapa guru di sekolah, di SD, ya kan? Di TK disebutnya mudarris. Tapi guru-guru di masjid, di perguruan tinggi disebutnya muallim. Ya kan? Muallim, ustadz. Tuh. Apa kira-kira? Faf. Darasa itu asalnya menunjuk pada sesuatu yang ringan dan sederhana, simple, ya. Karena itu tempat mengajarnya disebut dengan madrasah. Yang belajar di situ TK, SD, kan SMP, karena pelajarannya masih sederhana, simple, ya. Anak TK belajar baca, kan? Ini Ali, ini Bapak Ali, ini Ibu Ali, ini anaknya Ali, ini tetangga Ali.
Yang satu bilang ini Budi, ini Bapak Budi, ini temannya Budi, gitu kan? Ya, kan tidak menuntut pemahaman sekali lagi. Yang penting bisa baca, simple, kan? Yang penting bisa dibaca. Kalau sudah bisa baca, sudah. Tidak menuntut pemahaman. Dia tidak akan dicari, itu Budi siapa? Tetangganya siapa namanya? Bapaknya tinggal di mana? Tidak. Nah, itulah darasa. Ngaji juga begitu, kan? Kan kemarin kita bahas kan? Ba 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 ba, ya kan? Alif fatha a, ba fatha ba, a ba, gitu kan? Hah? Mim dhamma mu, kaf fathah ka, lam dhamma lu, muka lu, gitu ya. Nah, itu yang penting bisa baca. Ya. Nah. Ayo tulis tuh, ya. Buat ceramah tuh. Ya. Dah. Tapi kalau sudah naik levelnya untuk penyampaian ilmu, bukan sekedar tahu, tapi tahu ilmu. Bahasa kerennya kalau kita belajar lebih dalam tuh, misalnya di ilmu kalam atau filsafat, nanti ada yang namanya ontologi, epistemologi, aksiologi. Ya, itu bukan biologi, ya. Ontologi, dasar dari segala hal, akarnya. Epistemologi jadi kerangka, dari dasarnya jadi kerangka berfikirnya. Dasarnya apa nih? Ya, menjadikan ini mau dibahas. Kerangkanya apa? Sudah paham cara berfikirnya, world view-nya apa, baru aksinya bagaimana. Ilmu untuk menjalankan kerangka itu menjadi sebuah rumusan beraktivitas. Itulah aksiologi. Nah, ini kalau kita turunkan dari itu semua, tidak menggunakan darasa, tapi menggunakan alima ya'lamu. Ya, Allah. Jelas? Alima ya'lamu. Karena itu Allah punya sifat alim, bukan daris. Punya sifat apa? Alim, karena Allah mengetahui sampai ke akar-akarnya, sampai ke perencanaannya, sampai ke tindakan sedang, akan, atau telah terjadi, atau bahkan sebelum terjadi. Ya, Henry sedang berpikir di dalam hatinya, itu Allah sudah tahu, dirumuskan di pikirannya, sudah ketahuan. Akan dilakukan, tidak dilakukan, Allah Maha tahu. Karena itu disebut alim. Ya, kita nggak bisa. Manusia itu paling-paling alim. Sifatnya allamah, tahu banyak tapi terbatas. Makanya dibatasi dengan ta, walaupun bentuknya mubalaghah untuk sifat, dari alam tambah ta untuk menunjukkan banyak taunya tapi terbatas. Ya, terbatasnya di mana? Setelah dikerjakan atau dikonsep baru tahu, tapi sebelum dimunculkan belum tentu tahu. Ya kan? Ya, manusia itu hanya bisa tahu kalau diungkapkan tahu. Tapi tidak tahu apa yang diniatkan. Jelas sampai sini? Nah, jadi ini menunjukkan dalam Islam penyampaian pengetahuan itu sifatnya lengkap. Orang Islam itu diharapkan walaupun belajarnya dari tahap yang paling bawah, tapi pada akhirnya sempurna informasi yang didapatkan, sifat ilmunya. Jelas? Karena itu Allah berkehendak mengajarkan dengan allama, bukan darrasa. Ada nabi yang ulet, senang menulis dari yang sederhana-sederhana. Kecil tulis itu kan, ya, darasa. Makanya nabinya disebut Idris, ya, nabi yang senang belajar dari yang kecil-kecil. Yang namanya Idris artinya senang belajar, ya. Ya, kalau yang kedinginan tiris namanya, ya. Idris itu nabi yang senang apa? Senang belajar. Jelas? Nah, kembali alladzi 'allama, begitu digunakan kata 'allama memberikan kesan Allah tidak pelit. Tuh. Ini menunjukkan sifat akramnya, sekali lagi mengkonfirmasi, dikonfirmasikan oleh Al-Qur'an, sifat pemberian tanpa batas ini menginginkan kita mendapatkan ilmu dengan lengkap. Jadi kalau belajar mesti lengkap. Jangan setengah-setengah. Apa tujuannya? Ingin memberi fatwa. Hukum apa? Hukum A misalnya. Sebelum ngasih fatwa, belajar dulu dengan lengkap. Jangan setengah-setengah. Buku misalnya, kita belajar nih. Ingin membahas tentang hukum bayi tabung misalnya. Ya kan? Bahas dulu. Kasusnya apa, prosesnya bagaimana, penjelasan seperti apa, runtut dari awal.
Ya, ayatnya bagaimana, hadisnya bagaimana, tidak ditemukan prakteknya, hukumnya seperti apa, kalau kias, kiasnya kemana, syaratnya seperti apa, didapatkan dari mana misalnya spermanya, ya, kemudian ketika akan diberikan durasinya seperti apa, bagaimana cara mengeluarkan, macam-macam, ketika sampai ke detil itu, ya, karena dalam prosesnya nanti ya akan ada beda-beda. Beberapa tempat di rumah sakit itu menggunakan perangkat yang haram, bagaimana statusnya ketika keluar, disuruh nonton dulu misalnya gambar-gambar tayangan yang tidak benar, yang sifatnya haram, itu bagaimana hukumnya, sampai ke situ berpikirnya. Nah, jadi cara kita menyimpulkan hukum itu diajarkan dalam Islam mesti lengkap. Itu sampai yang paling kompleks. Ya, kalau ditanya nih, bagaimana kalau saya di jalan, boleh batal nggak puasanya? Tanya jalannya kemana Pak? Terus jalannya pakai kaki apa kendaraan? Kendaraannya roda 2 apa roda 4? Waktu pakai roda 4 macet apa enggak? Tuh kan? Nah, kemudian bagaimana kekuatan di jalannya, bisa tahan apa enggak? Lalu kalau menggunakan pesawat, ya, merusak zona waktu atau tidak, sampai segitunya tuh. Ya. Nah, itulah ilmu. Itulah apa? Ilmu. Kalau tidak dekat dengan Allah, susah menemukan itu. Karena itu di Quran surah 35 Fatir di ayat ke-28, sifat ilmu yang telah dimiliki alim yang memilikinya, jamaknya ulama, diikat dengan kedekatan yang tinggi kepada Allah. Kedekatan seorang alim dengan Allah sehingga menghadirkan rasa pengawasan dari Allah, disebut dengan khasyah namanya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Itu kuncinya. Jadi kalau sudah dekat dengan Allah, sifat ilmu yang diberikan itu tercurah, bukan sebagian-sebagian. Jelas? Baik ya? Nah, kalau sudah dapat, teladani sifat Allah yang mengajarkan secara total. Ya, sudah akram, tidak berupaya pasang tarif, tidak mendefinisikan ilmu dengan rupiah, definisikan dengan dolar, ya, tidak begitu. Muslim itu diikat dengan keikhlasan. Setelah itu ngasihnya pun total. Ini sudah pasang tarif setengah-setengah lagi. Kayaknya peluangnya bagus di ngajarin Quran. Bikin 24 pertemuan. Sekali pertemuan 1 juta. Ini maksudnya. Kasih yang biasa dulu. Ntar step kedua, turunin 7,5. Step ketiga, yang bagian ketatnya, ya gharib muskilah, naikin 1.500.000. Kok makin mahal Ustadz? Iya Bu, ilmunya makin sulit. Coba ibu di Quran, ana ditemukan berapa kali? Kapan dibaca pendek, kapan dibaca panjang? Ibu biasa baca alaihi, ada yang alaihu Bu. Di mana itu? 1.500.000. Itu yang dikecam nanti. Ya, itu yang dikecam. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 79. Itu kan? Nah, jangan seperti orang dulu kata Allah. Ya, yang pengajaran-pengajaran yang Allah titipkan kepada yang berupa agama itu dialihkan untuk kepentingan materi, sehingga ditambah-tambahin untuk kepentingan dia mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi yang tidak bernilai di akhirat. Maka celaka orang seperti itu. Nah, orang Islam nggak boleh begitu. Jelas ya? Ya. Jadi sekali lagi, ini kata allama maknanya dalam. Alladzi sudah menunjukkan bentuk tauhid. Baik ya? Menunjukkan bentuk apa? Tauhid, dan sifatnya mudzakkar. Apa itu mudzakkar? Nah, inilah kekurangan yang sekarang. Mudzakkar disebut laki-laki, muannats disebut perempuan. Kalau kita ngaji lebih dalam, itu kita temukan maknanya tidak seperti itu. Mudzakkar itu asalnya yang tidak bercabang. Tetap tunggal, tidak bercabang. Muannats itu yang bercabang, berkembang. Kenapa perempuan masuk kategori muannats? Karena perempuan mengandung dan melahirkan, sehingga seakan-akan secara kias itu ada cabang yang keluar dari dirinya. Laki-laki tidak mengandung, tidak melahirkan, ya, maka disebutnya mudzakkar, masuk bagian itu. Semua yang berkembang dan melahirkan sesuatu itu muannats. Yang tidak berkembang, tidak melahirkan itu mudzakkar. Kata ganti yang kembali kepada Allah, dhamir namanya. Kenapa menggunakan mudzakkar huwa? Allahu la ilaha illa huwa huwal hayyul qayyum. Kenapa huwa? Ini tidak ada kaitan dengan gender feminim atau maskulin, bukan. Untuk menunjukkan bahwa Allah itu ahad,
Esa, tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak melahirkan, tidak dilahirkan, tidak berkembang, tidak ada sekutu baginya. Karena itu sifatnya ikhlas, menepikan semua yang tidak terkait dengannya. Tunggal ahad. Jelas? Nah, di sini kembali lagi, agungkan Allah, satukan Allah kalau ingin diberikan ilmu yang kuat dan mantap. Selalu jaga hubungan kita dengan Allah yang ahad. Karena itu salah satu doa yang mustajab, ini saya berikan ijazah ya salah satunya. Salah satu doa yang mustajab itu adalah menyertakan sifat tunggal Allah sebelum doa. Ya. Kalau mau gampang bacain Al-Ikhlas gitulah, gampangnya gitu. Sebelum berdoa. Jadi satu kali, wallahu a'lam bimuradi, satu kali ada seorang sahabat berdoa, doanya kedengaran oleh Nabi. Dia katakan, oh kama qala, Allahumma yal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, inni as'aluka an taghfirali. Kedengaran oleh Nabi. Dia berkata, Allahumma yal ahadus samad, ya Allah yang esa, tunggal, yang tempat bergantung dari segala hal. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang engkau tunggal, tidak beranak, tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, engkau maha kuat, tidak membutuhkan sekutu yang lain. Inni as'aluka an taghfirali. Saya enggak minta banyak ya Allah, dengan semua sifat muliamu ini saya mohon ampuni saya. Kata Nabi, au kama qala, ya, hal alimta bima taqul, tahu enggak kamu barusan berdoa itu bilang apa? Dijawab orang ini, au kama qala Allah wa rasuluhu a'lam. Laqad da'auta bismillahil a'zam idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Engkau baru saja berdoa dengan dibuka menggunakan nama Allah yang paling agung, yang kalau engkau mulai dengan itu semua doa akan dijawab, permintaan akan diberikan. Ya. Ada lagi imam musim-musim begini, tarawih ya, atau salat malam, itu kesenangannya main kulhu lagi. Makanya di beberapa komunitas masyarakat sanad ini nanti diikuti pada rakaat kedua, tapi ya misalnya pertamanya Al-Baqarah sampai selesai, keduanya kulhu gitu kan. Keduanya Ali Imran ya, terus rakaat kedua di pertamanya, keduanya apa? Kulhu. Nah, yang paling lucu diadukan. Kalau ini kulhu terus. Rakaat pertama kulhu, kedua kulhu, maghrib kulhu, isya kulhu kan? Baik, sampai ikhlas jamaah tuh. Kan surat Al-Ikhlas. Ya. Diadukan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu diadukan, Nabi itu bijak sekali, ditanya, "Kenapa engkau senang baca kulhu?" "Ya Rasulullah, karena saya mencintai Allah dan di surat Al-Ikhlas itu didapati semua sifat-sifat keagungan Allah." Au kama qala. Viral kalimat itu menembus langit. Maka turun kalimat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Muhammad sampaikan kepadanya, karena dia mencintaiku, aku pun mencintainya. Nah, ini faedahnya alladzi nih. Ini kita bahas cuma alladzi aja tuh, tapi maknanya dalam sekali. Nah, jadi kalau kita berilmunya untuk mentauhidkan Allah, nah itu dia, mengenalkan Allah. Baru bangun tidur tadi ingatkan tuh, ya, makanya minta baca Ali Imran ayat 190 sampai 200 tuh. Baru bangun tidur. Dari mana dalilnya? Di Sunan Abu Daud nomor hadis 1367. Siapa yang meriwayatkan? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Karena itu Ibnu Abbas dari kecil sampai mau meninggal pintar. Sudah meninggal kepintarannya masih diwariskan. Sampai sekarang masih dikaji tafsirnya, pendapatnya, fatwanya. Apa yang dikatakan beliau? Au kama qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumihi fajalasa wa masaha bi yadihi min athari naumihi faqara'a khawatim Ali Imran. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bangun dari tidur duduk sebentar, kemudian menghilangkan bekas ngantuknya lalu membaca 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Dari apa dimulainya? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Itu akal sehat, orang pintar banget tuh namanya ulul albab. Dari kata lub itu inti sesuatu. Saya sering ilustrasikan dengan kelapa. Tahu kelapa? Kelapa itu kan ada kulit bagian luarnya. Setelah itu ada apanya?
serabut kan. Lalu ada apa lagi yang kerasnya? Nah, batoknya. Di dalam batok ada apa lagi? Ada kelapanya kan, yang dagingnya itu kan. Nah, tapi di dalam itu ada apa lagi? Ada airnya. Di dalam air di antara itu ada yang halus, yang lembut, yang paling enaknya, paling nikmatnya tuh. Ya, kan dalam kelapa itu, kalau kita berdirikan kelapa begini, gitu kan? Nah, di puncak sebelah sini itu ada yang paling halusnya kan, yang paling enak. Makanya setelah diminum airnya kan yang dikeruk tuh yang itu yang dipengenin. Karena saking lembutnya, itulah lub namanya. Lub. Jadi kalau ada ilmu itu, ada orang yang baru paham baru luarnya aja. Belum ngerti maksudnya kemana. Ya. Nah, ini baca alladzi diartikannya yang aja. Mau sayang mau tidak pokoknya yang. Alladzi yang, gitu kan? Nah, itu baru luar, serabut itu. Ya. Baru ngaji ke nahu, oh ini isim mausul. Ini apa? Masuk ke batok. Gitu kan? Ya. Nah, tapi kalau sudah kita bicarakan alladzi, ini yang dimaksudkan menunjuk kepada Allah, menunjuk sifat akramnya sekaligus mentauhidkan pada zatnya. Oh, lub ini, ulul albab. Ya, jadi kalau begitu ngajinya beda. Setiap mau belajar, saya niatkan pengajaran saya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Saya niatkan sebagai ibadah. Saya niatkan supaya orang yang belajar kenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi Anda menjadi apapun dengan ilmu itu bukan kayanya yang penting. Belajar jadi arsitek, sukses bukan karena kayanya. Alhamdulillah dengan itu kenal Allah. Ya, kalau ada orang bilang, wah Pak hebat sekali desainnya. Bukan hebat. Allah yang membimbing saya untuk menjadikan seperti ini. Allah siapa Pak? Di mana saya bisa konsultasi? Terangkan Allah itu begini. Itulah ulul albab. Karena itu sifatnya apa? Sebelum tafakkur dia tadzakkur. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi kalau tafakkurnya menggunakan tadzakkur, fikirnya menggunakan zikir, maka semua ilmu di langit dan di bumi akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Liyakuna minal minal apa? Mukinin tuh. Ujungnya itu. Ayo Qurannya, Quran. Wa kadzalika nuri Ibrahim, kami tunjukkan ke Ibrahim itu apa? Malakutas samawati wal ard, semua akses pengetahuan di langit dan di bumi. Sehingga lihat apa saja ingat Allah. Ya, setelah itu kan falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala inni la uhibbul afilin. Begitu beliau melihat yang dipertuhankan oleh kaumnya ada 3 benda, satu kan patung yang menggambarkan Jupiter, kaukaba. Ya kan? Gemintang maksudnya Jupiter di situ. Beliau berkata, qala hadza rabbi, bukan menuhankan gitu. Oh, ini yang dimaksud Tuhan oleh kaumku itu. Dari kecil aku dikasih tahu ini Tuhan kita, ini Tuhan kita. Tapi falamma afala, ketika aku lihat kok yang sesungguhnya itu tenggelam. Aku enggak suka Tuhan tenggelam. Masa Tuhan tenggelam? Kan? Makanya Fir'aun ketika ngaku Tuhan ditenggelamkan oleh Allah. Tuh lihat keterkaitan nasabnya tuh. Fir'aun ngaku Tuhan ditenggelamkan supaya orang mengenangnya gampang. Tuhan tenggelam. Ya, Namrud kemasukan nyamuk, wing mati gitu kan? Ya, Tuhan mati sama nyamuk. Jadi orang juga mau menuhankan itu enggak enak, enggak keren Tuhan tenggelam. Ya kan? Inilah uhibbul afilin, enggak keren Tuhan tenggelam. Falamma ra'a al-qamara falamma ra'a al-qamara bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala ala illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Sama, ini ada Dewi Bulan. Dewi Bulan kan dari dulu sudah ada di era Nabi Ibrahim tuh. Ya, dewa Jupiter, dewinya Dewi Bulan. Dengan kekuatan bulan aku menghukummu, itu kan? Nah, itu banyak dulu tuh, Sailor Moon dan sebagainya. Dulu dipertuhankan Dewi Bulan itu. Tapi ketika tenggelam bulannya, kata Nabi Ibrahim, ini lama-lama orang tersesat kalau begini. Masa Tuhan tenggelam juga? Ya, aku kalau enggak menemukan yang sesungguhnya bisa tersesat juga. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Begitu turun lihat matahari. Kata kaumku ini juga dipertuhankan dewa matahari, Tuhan yang gede nih, paling gede. Ya, jadi bukan klaim di situ maksudnya bukan ingin menunjukkan ini Tuhan saya. Jangan salah baca di mushaf ya.
Ya, jangan menyimpulkan begini, Ibrahim juga Majusi karena mengakui matahari sebagai Tuhan. Bukan, itu salah. Nah, itulah serabut namanya, belum nyampe batok. Ya, itu serabut namanya. Baca terjemahan langsung menyimpulkan, bukan, kaumku menuhankan dewa matahari. Ini yang diviralkan kepadaku sejak kecil sehingga dikatakan ini Tuhanku, ini Tuhanku. Tapi falamma afalat, tuh. Ya, tatkala itu tenggelam, apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Ya, qala ya qaumi. Ya, dia berkata, ya qaumi, inni bari. Oh, saya enggak ikut-ikutan lah. Ya, mimma tusyrikun. Saya enggak ikut-ikutan dengan yang seperti itu. Bagi saya enggak masuk akal. Gitu kan? Matahari gede, cuman tenggelam. Malam enggak muncul. Bulan malam muncul, siang enggak ada. Ntar kalau saya butuh Tuhan siang-siang, siangnya enggak ada Tuhannya. Ya, matahari cuma sampai maghrib. Malam saya butuh, Tuhannya enggak ada. Ya kan? Maka baru kemudian beliau mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal hanifa wa ma ana minal musyrikin. Kan? Baru saya hadapkan sepenuhnya ya kepada Tuhan yang hak. Inilah allama. Nah, pencariannya begitu. Jadi tafakkurnya diiringi dengan tadzakur. Kesimpulannya jadi benar. Ya, kan itu riset. Jadi ada yang mengklaim itu Tuhan dalam bentuk benda, diriset oleh Nabi Ibrahim. Katanya matahari Tuhan, dewa matahari, dilihat mataharinya, diriset, itu tafakkur namanya. Fi khalqis samawati, dilihat. Jelas. Tapi kesimpulan akhirnya inni wajjahtu. Itu poinnya. Saya hadapkan diri saya kepada Allah yang hak, yang sesungguhnya. Jadi sepintar-pintarnya orang pada akhirnya itu tunduk kepada Allah. Kalau merasa pintar nggak kenal Allah atau pada puncaknya mengatakan Tuhan tidak ada, nah itu seerror-errornya manusia. Coba gini. Ini kacamata nih, Fauzi ya, nih Fauzi As-Sanusi nih, ini kacamata nih. Saya kasih nih, misalnya, misal kasih. Saya bilang misal dulu nih ya, supaya jelas kan bulan puasa nih. Ini misal saya kasih nih sama Fauzi. Begitu udah dikasih, Fauzi dapat nih, dipakai sama Fauzi. Lalu Fauzi mengatakan dengan kacamata itu, nih kacamata, nggak ada Ustadz Adi itu. Masuk akal nggak? Ustadz Adi itu nggak ada, yang ada cuma kacamata. Kok bisa dikasih, Anda mengatakan yang ngasih yang nggak ada, tapi barang yang dikasih Anda pakai? Itu yang saya sebut error. Paham nggak? Nah itu bukan akal sehat. Itu rusak itu. Ya, ada orang dikasih oleh Allah ilmu, bahkan dirinya diciptakan sampai wujud dia ada, dikasih ilmu, terus dia mengatakan Tuhan tidak ada. Itu stres itu. Kurang sehat. Ya. Nah, kalau stres itu tegang maksudnya, terlalu tegang. Renggangkan dulu biar tenang. Pakai apa? Zikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau belum bisa zikir, kita yang sudah agak tenang, damai, doakan, karena bagian dari zikir itu doa. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Nah, jadi kalau ada yang belum ketemu dengan Tuhan, jangan dicela. Ya, jangan dihinakan, tapi didoakan supaya Allah menyentuh kalbunya. Seperti Nabi mendoakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Itulah indahnya Islam. Jelas? Nah, jadi kalau ilmunya ingin diikat sehingga kuat, niatkan belajar untuk mentauhidkan Allah. Itu poinnya. Kalau ngajar, niatkan mengajar supaya orang yang belajar kenal Allah. Jangan bedakan dimanapun Anda mengajar. Kalau sudah jadi ulama, jangan lihat-lihat. Ya. Jangan pilih-pilih maksudnya. Satu kali, saya ada jadwal di satu perusahaan besar sekali di Indonesia. Jadwalnya hari Rabu, saya masih ingat. Ini mungkin terjadi kisaran 9-10 tahun lalu. Di Pengkolan dekat rumahnya Hanif tuh. Ya, di Pulau Ribung ya. Jalan situ tuh. Itu yang markirinnya menarik tuh. Namanya Tile. Karena dia tinggi, preman situ, wajahnya kayak Pak Tile. Oh, mobil kita lewat, kebetulan pas nggak ada yang dikasih receh, dia tendang lah mobil kita kan. Nah, bukan mobil kita sebenarnya, mobil tukang taksi, saya karena senumpang. Terus satu saat balik lagi, kita isi pengajian, qadar Allah tempatkan di dekat situ.
Ya, kita sewa, ada satu rokok, nah, sewa di situ. Qadarullah beliau yang salah satunya ngatur di situ, motor dan sebagainya. Panggil, masya Allah, senyum tuh. Alhamdulillah, dapat kiai, Ustaz, gini macam-macam. Alhamdulillah jadi akrab. Akhirnya apa? Ikut ngaji secara terpisah, tahu hukum. Nah itulah cara Allah itu, ya, untuk bisa membuat kita jalan yang baik. Satu kali di jalan dibelokan itu, ini maksudnya cerita tuh. Jalan dibelokan itu, nah saya konfirmasi jadwal Rabu, saya telepon Selasa. Cuma mau tanya memastikan besok itu bagaimana jadwalnya. Oh Ustadz katanya mohon maaf, besok nampaknya ruangannya dipakai, jadi kita tidak bisa untuk mengadakan acara. Oh baik, terima kasih. Setelah itu ada telepon masuk langsung setelah itu, ya, WA atau telepon waktu itu. Kemudian cuma bertanya, Ustadz besok ada jadwal enggak? Kelompok kecil ibu-ibu, mungkin 3-5 orang lah mau ngaji. Oh, saya bilang tidak ada, insya Allah saya datang. Begitu ditutup tuh telepon lagi yang tadi perusahaan besar tadi, ya, Ustadz ternyata salah paham, besok itu ruangannya masih bisa dipakai. Nah saya cuma mau tanya deh, ya Syafiq tuh, kalau di situasi itu kira-kira gimana jawabannya? Hah? Gimana? Oh pikir-pikir dulu. Pak Dolo gimana kira-kira? Dolo tuh singkatan Duni loh gitu. Nah, gimana? Tuh, nggak mudah itu. Zik gimana Zik? Wah udah dekat-dekat mau nikah nih, tawaran begini gitu kan? Bahaya tuh. Coba kira-kira gimana? Nah inilah ujiannya. Sampaikan sama kita kan, mohon maaf Pak, saya sudah ada jadwal. Barusan pasti tutup ada yang minta. Gitu. Nah itu ketika dijaga oleh kita, Allah lipat gandakan, ilmu dilipat gandakan, wawasan ditambah, rizki dijaga gitu. Nah itu ujiannya. Jadi kalau benar-benar ingin mentauhidkan, baru ngaji langsung diuji sama Allah tuh. Ya, antum lagi itikaf nih, ada tawaran ngajar, bayarannya 10 juta misalnya. Saya mau tanya nih, lanjut itikaf malam ini atau pindah dulu? Izin Ustaz sebentar, ada yang urgen. Aduh wajahmu urgen tuh. Jelas sampai sini? Itulah tauhid. Ini kita tuh baru baca alladzi 'allama tuh, kalau pengen 'allama diajarkan penuh, alladzinya dipakai. Nah, kita ngajinya agak dalam nih, sama tasawufnya juga kita bahas gitu ya. Itu poinnya. Baru setelah itu diikat dengan yang kedua, bil qalam. Bil apa? Qalam. Karena itu yang Allah ciptakan di antara yang pertama dicipta itu adalah al-qalam. Di antara yang pertama dicipta, ciptakan kolam, pena, tuliskan. Ditulis di lauh mahfud, pena nulis tuh. Sebulan, kita alami kejadiannya. Yang pertama kali dicipta, kenapa dituliskan? Supaya menguatkan takdir kehidupan yang dijalani oleh kita. Jelas? Jadi fungsi kolam itu saat dicipta menguatkan apa yang kita siapkan, apa yang kita dapatkan, dan apa yang akan kita amalkan. Itu penguat. Karena itu tema kita itu sekarang cara menguatkan apa? Ilmu. Allah juga ketika menguatkan pujian kepada Nabi, yang menghilangkan tuduhan-tuduhan orang-orang pada masa itu menggunakan kolam. Bahkan surahnya surah Al-Qalam. Surah ke-68 itu turun untuk menguatkan pujian kepada Nabi yang menepis tuduhan yang bengis yang disampaikan orang-orang yang ingkar pada masa itu. Nun tuh. Nggak jadi sin, nun. Tuh. Nun dan semua pembuka huruful muqatta'ah itu ada hikmahnya semua. Wallahu a'lam bimaradiha. Allah yang paling tahu dengan maknanya. Tapi kita diberi kode di situ. Kenapa yang ini Toha? Kenapa di sana Qaf? Kenapa di sini Alif Lam Mim? Ya kan? Ya, di sini Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad itu. Kenapa itu? Kok yang di sini Nun? Dalam tinjauan ilmu bahasa saja, kalau kita ngaji bahasa yang dalam, udah kagum kita. Karena Allah ingin membebaskan tuduhan yang dialamatkan pada Nabi yang ujungnya menggunakan nun semua. Ya, coba lihat. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tuduhannya pakai nun, majnun, ujungnya nun. Ya. Dibalas oleh Allah pakai nun lagi. Wa innalaka la ajran ghaira mamnun.
Paham nggak sampai situ? Itu indahnya Quran. Nun, engkau menuduh Muhammad dengan ujung huruf pakai nun. Engkau yang suka membuat syair menggunakan tuduhan kepada Muhammad dengan nun, aku balas dengan satu surat yang dibuka dengan nun. Nun, seperti engkau membuat nun untuk mencela Muhammad, aku bebaskan Muhammad dari tuduhan menggunakan nun. Wal qalami wama yasturun, penguat ini sudah aku tuliskan dan aku perintahkan pada pena untuk menuliskannya. Nun wal qalam, dan pena wama yasturun, dan telah diperintahkan untuk menuliskan. Apa yang dituliskan itu? Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ya. Muhammad, ma anta bi, ma ketemu bi taukid. Ya. Tanamkan pada dirimu yang paling dalam dengan nikmat yang aku berikan kepadamu. Nikmat dulu didahulukan Muhammad. Gak usah sibuk dengan celaan mereka. Nikmatku lebih banyak dibandingkan dengan celaan. Manhaj. Kalau dicela orang jangan marah dulu. Nikmat Allah lebih banyak daripada celaannya. Ya kan? Oh, dicela sedetik kok marah, padahal nikmat setahun. Ya kan? Paham? Ya, suami istri kalau sedang bertengkar ingat dulu. Rizik tahu tuh kalau udah berumah tangga tuh. Kalau sedang bertengkar, ingat akurnya berapa lama, itu nikmat. Bertengkar sehari kan akurnya 10 tahun. Masa yang sehari menghilangkan kehidupan rumah tangga selama 10 tahun? Itu maksudnya. Kalau ngaji begitu tuh enak, kita ngaji dulu tuh. Makanya belajar. Belajar siapa lagi tuh? Pal, belajar Pal. Ya. Nah. Paham? Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kamu sama sekali tepis itu, abaikan aja. Fa'rid anhum. Ya, abaikan aja itu. Ya, nikmatku lebih banyak diberikan kepadamu. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Pakai nun lagi. Dan tanamkan pada jiwamu yang paling dalam. Engkau itu telah berlimpah pahala tanpa batas untukmu. Tuh, kita aja dibatasi. Wajan sodako, satu sodako itu batasnya berapa? 700 kali lipat. Sekali sholat 10. Baca Al-Quran satu huruf 10. Nabi Muhammad nggak ada batasnya. Wa innalaka la ajran ghaira mamnun. Nggak ada batasnya. Kenapa nggak ada batas? Karena ngajarin kita. Berapa banyak umatnya setiap baca Quran ngalir lagi, setiap sholat ngalir lagi, setiap sodakoh ngalir lagi. Muhammad, nikmatku banyak kepadamu pakai nun. Mereka mencela engkau dengan nun. Abaikan nun yang majnun. Karena engkau dengan nikmatku bukan majnun. Engkau la ajran ghairu mamnun. Paham? Itu. Baru dari nun ke mim. Mim itu kan ta'zim. Ya, menunjukkan sesuatu yang agung, makanya diucapkan lewat lisan, tempatnya di bibir. Ya. Wow, mimba di sini kan? Ya, membuka itu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Di antara nikmat itu engkau perangaimu teladan luar biasa, agungnya akhlakmu. Gitu dibalik oleh Allah. Itulah nun, dan suratnya surah Al-Qalam. Nah, Allah menguatkan pujian kepada Nabi dengan mencatatkannya karena semua penguat itu tercatat. Makanya kenapa nikah itu dicatat? Karena kalau modal foto bisa diingkari. Ozik mau nikah cuman dipoto, nggak pernah dicatat misalnya. Ya, begitu merasa harus pindah kepada hati yang lain, ditunjukkan ini kan Anda sudah menikah. Wah, itu kan waktu itu sedang drama. Sorot tuh. Ketahuan tuh. Dulu kan sedang drama, kan bisa begitu. Tapi kalau dicatat gak bisa, ini catatannya sah. Tanda tangannya siapa? Fotonya gak bisa mengelak. Ada dokumentasinya, itulah catatan. Ya, makanya ayat pinjam meminjam pakai catatan, kuat. Anda belajar pakai catatan, kuat. Ya, di kantor ada catatan, bikin kuat. Audit pakai catatan. Jadi catatan itu, kolam itu dihadirkan turun untuk menuliskan sebagai penguat sesuatu. Ilmu kalau pengen kuat catat. Tulis. Ya, pintar, bagus, menghafal, cepat, tapi ilmunya nggak akan abadi. Bagaimana supaya pemikiran kita abadi? Nulis. Tulis. Makanya imam-imam dulu tuh banyak yang pintar, hafalnya cepat, tapi ilmunya nggak bisa kita dapat. Kenapa? Karena kita nggak bisa akses.
Ketemu tidak? Ya kan? Kenapa Imam Syafi'i sampai sekarang masih bisa diakses? Tulisannya masih banyak kitabnya. Berapa jilid tuh? Risalahnya Imam Syafi'i. Diwannya juga ada tuh, diwan Imam Syafi'i. Masih kita temukan. Imam Ahmad begitu, Imam Malik begitu. Al-Muwatta karya pertama hadis dalam susunan fikih Imam Malik rahimahullah taala. Imam Abu Hanifah karyanya luar biasa, Fiqhul Akbar di bab tauhid. Ya, banyak sekali karyanya. Belum yang didokumentasikan oleh murid-muridnya. Ya, demikian Allah mengikat Al-Quran pun dengan hafalan dan bacaan yang tertulis mushaf. Ya, maktubun fis sutur, mahfudun fis sudur. Maktubun fis sutur, wa ma yasturun, mahfudun fis sudur. Ya, dijaga di dalam ingatan, dijaga dalam tulisan. Sehingga kalau ingatan itu kurang, baca mushaf. Tuh. Kalau mushaf salah, diingatkan oleh ingatan. Itulah dahsyatnya Al-Quran. Ya, jadi firman Allah aja diikat, cinta diikat, masa ilmu tidak diikat? Hah? Jelas? Saya bikin status tuh, bikin status. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib rahimahullah ta'ala karamallahu wajah mengatakan apa? Al-ilmu nurun wal kitabatu qayduhu. Ilmu itu adalah cahaya, tulisan itu pengikatnya. Maka ikatlah ilmumu dengan catatanmu. Ada kalimat yang lebih viral lagi, ilmu itu bagai unta betina yang sedang lincah. Tuh, jadi kalau nanti main ke kebun binatang cari unta. Unta banyak jenisnya. Unta umum ibil, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Unta jantan jamal hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Unta betina naqah. Naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha. Naqah, unta betina itu kalau sedang betul-betul apa bahasa Jepang itu macuh. Ya, sedang aktif betul gitu ya. Nah, itu wah liar, diikat susah itu. Ya, kalau kucing kumincir lah itu kan ya. Nah, itu susah, sana sini. Nah, itu harus diikat. Nah, ilmu itu seperti unta betina yang liar. Maksudnya apa? Kadang datang, kadang pergi, kadang datang, kadang pergi. Gitu. Makanya diikat kalau mau kuat. Boleh kalau maksiatnya banyak. Ya. Di sini lihat YouTube, yang dilihat salah, hilang ilmu. Dulu saya waktu ikut daurah 2002. Ya, di Jogja waktu itu ada pembelajaran kurikulum dari Madinah Jamiah Islamiyah. Kita ikut tuh. Ada teman cerita, teman saya satu kamar cerita. Dia cerita tentang temannya lagi. Hafal banyak hadis, kitab ini. Tiba-tiba main ke bioskop, entah nonton apa, pulang keluar itu hilang semua. Dan gak diikat juga. Jelas ya? Nah, cara mengikat pun nanti lain lagi. Kalau ikatannya gak kencang, lepas juga pelan-pelan. Ya, maka ada seninya. Di pramuka kita diajarin dulu tuh buat simpul yang biasa bagaimana, simpul yang kencang bagaimana, kan? Lalu mengikat keadaan dengan kode. Ya, dulu kan kita belajar Morse kan, dit dah, si adit dadah gitu. Dit mana dit? Oh, belakang tuh. Ya, dit itu titik dah, tang itu panjang. Kalau ini apa, gitu kan? Kemudian ada semapur, ya, turunkan begini, pakai bendera begini, gini seperti apa? Itu kan ikatan, diikat dengan kode. Nanti bikin simpul, ya. Wah, seru waktu pramuka dulu ya. Sekarang masih ada. Ya itu, coba deh ikutan tuh ya, Hizbul Waton, Pandu, Pramuka, belajar, Praja Muda Karana, itu kan? Nah, jadi kalau kita aktifkan itu, ikatan-ikatan itu simpulnya kuat, sulit kita, ya sulit untuk dilepaskan. Jadi kalau nandu orang, simpul kuat itu nandunya kuat, simpulnya nggak kuat, lepas begitu masuk blos gitu kan, yang dibawa cuma bambunya, kan repot. Nah, ilmu begitu, kalau tulisannya nggak bagus, nggak jelas. Nah, nggak maksimal. Ada jenis tulisan tuh begitu kita lihat langsung demam kitanya kan, gitu. Ada tulisan buat orangnya aja yang tahu, ada tulisan yang bisa diakses orang lain. Di mana jenis tulisan yang baik itu? Nah, gimana cara mengikat itu supaya kuat ikatannya, dan bukan hanya kita yang tahu, yang belum kita ketahui, tapi bisa diwariskan pada orang lain ketika itu diakses oleh generasi selanjutnya. Itulah yang akan kita bahas insya Allah di pertemuan berikutnya.
dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua, memaafkan kesalahan kita, menyempurnakan pemahaman kita yang belum baik dan membimbing kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pahami.